Kita belajar wajib, jadi alim tidak. Tidak wajib jadi alim. Karena yang membuat alim bukan usaha kita. Yang membuat alim bukan guru. Yang membuat alim Allah Ta'ala. Makanya kita wajib didik dan santrainin anak, kemudian nanti dia jadi apa? Allah Ta'ala yang punya kuasa. Paling tidak dia masuk dalam komunitas orang-orang baik, orang-orang soleh. Paling tidak ada pengaruh besar keberkahan buat dia, buat keturunannya, dunia dan akhiratnya. Adapun kemudian dia menjadi ulama besar, alhamdulillah, ilmunya manfaat, alhamdulillah. Kalaupun tidak, kita sudah gugur kewajiban mendidik anak, katanya. Bahagian harus akli adalah harus itu boleh adalah harus akli itu terbagi dua. Satu harus akli daruri, yaitu menghukumkan sesuatu boleh diterima ada dan tiada secara jalan berganti-ganti dengan tidak berkehendak bahasan dan mendirikan dalil. Seperti menghukumkan keadaan suatu itu ada kalanya ia bergerak ataupun diam. Kemudian bahasan perkara jaiz yang artinya ma yaqbalu aqlu wujudahu wa adamah. Sesuatu yang menurut akal bisa terjadi bisa tidak, boleh terjadi dan boleh tidak. Pertama dikatakan jaizun doruriyun, perkara jaiz yang tidak butuh dalil, dapat diserap oleh akal dengan mudah, seperti bergeraknya sesuatu dan diam, tapi secara bergantian. Setiap benda itu kalau nggak bergerak diam gitu, itu jaiz namanya, dan nggak perlu dalil. Kayak kita duduk diam, kita gerak gitu, dan dia tidak bisa terjadi berbarengan ataupun tidak ada dua-duanya, bergerak enggak, diam enggak ada. Dan juga tidak bisa terjadi berbarengan, bergerak dan diam, pasti salah satunya. Ada yang bilang gini, itu buntut kebo. Kalau lagi di sawah, buntutnya bergerak, kebonya diem. Tahu nggak tuh? Itu mah sama ente. Ente juga lagi diem, buntut kebo ente bergerak. Kalau anak muda kan sholat subuh begitu, santri itu. Oh, itu dua benda, kebo dan buntut. Maksudnya satu benda. Nggak mungkin dia bergerak juga diam, karena gerak membutuhkan ruang yang berbeda dan diam itu butuh satu ruang. Jadi tidak mungkin dia bergerak tapi diam bergerak terjadi salah satunya. Itu nggak perlu mikir panjang, boleh bergerak boleh diam. Yang kedua harus akli nadhari, yaitu menghukumkan sesuatu boleh dijadikan atau tidak boleh dengan berkehendak kepada bahasan dan mendatangkan dari dalil, seperti memberi Tuhan orang Islam yang tiada beramal itu pahala. Orang nggak punya amal dikasih pahala sama Allah, maka tidak dengan senang akal menghukumkan hal itu, harus melainkan dengan diadakan bahasan dan dalil yang menunjukkan harus pada Tuhan memperlakukan seperti itu. Yang kedua jaiz doruri, nazari. Arti nazari perlu direnung, dipikirkan. Orang nggak sembahyang masuk sorga, buat Allah boleh, jaiz. Tapi otak kita kan nolak.
Lah gua aja sembahyang belum tentu gitu. Lah ente yang kagak sembahyang masuk surga, entar dulu begitu. Protes kita. Kok entar dulu? Coba direnungin gitu. Ketika direnungin, Allah itu punya sifat iradah. Iradah itu artinya memutuskan sesuatu tanpa ada yang ikut campur dalam keputusannya. Namanya fa'alul lima yurid. Allah berhak melakukan apa yang Allah Ta'ala putuskan. Itu yang disebut dengan al-iradatul mutlaqah, tanpa ada ikut campur tangan makhluk. Keputusan Allah mutlak, namanya hukum veto. Kalau di PBB itu ada negara-negara yang punya hukum veto, dia tidak punya undang-undang, dia yang membuat undang-undang. Allah Ta'ala itu tidak punya undang-undang yang mengatur Allah, tapi Allah yang menetapkan undang-undang terhadap makhluknya. Orang nggak beriman masukin ke dalam surga, serah Allah. Orang beriman banyak ibadah, Allah masukin ke dalam neraka, serah Allah. Makhluk itu miliknya, milik tergantung pemilik. Kalau kita punya ayam, kita mau potong, kita mau jual, nggak ada urusan. Bangku ayam dipotong, lah ayam gua, emang apa? Dosa tahu, menyakitkan. Itu kan lehernya berdarah, dia sampai koek-koek. Abang ntar diseksa, lu yang diseksa, emang apa ayam gua? Kan begitu. Lu malah lagi ada urusan ayam gua, gitu. Gua potong. Cuman karena kepemilikan kita adalah makhluk Allah, maka cara memotongnya pun kita ngikutin aturan Allah. Nggak boleh ditebas dari belakang, nggak boleh palanya ditembak, nggak boleh kakinya tarik langsung mati, nggak boleh kita ketok, nggak boleh kita injak, nggak boleh kita serampang. Udah serampang aja, yang penting mati, gurih-gurih juga. Iya gitu kata pikiran kita. Tapi ini ada aturan, walaupun memang milik kita, cuman yang kita miliki makhluk Allah. Jadi ikut aturan Allah. Kalau Allah Ta'ala mah memiliki makhluknya, bukan milik yang lain, mutlak milik Allah. Terserah Allah mau masukin ke surga orang ibadah, serah. Mau dimasukin ke neraka, serah. Jadi ibadah kita tak mempengaruhi keputusan Allah, maksiat kita pun tak mempengaruhi keputusan Allah. Gitu kata akal. Kata akal. Tapi Allah Ta'ala udah garis bawahi dengan janjinya. Ini kata syariat. Kata syariat mah fama ya'mal mithqala dzarratin wa may ya'mal mithqala dzarratin, orang yang beramal baik pasti dapat kebaikan. Gitu. Ini bukan hukum akli, hukum syar'i. Agama yang memutuskan. Akal baru sebatas mengatakan bahwa Allah tidak ada yang membatasi keputusannya. Hak prerogatif Allah. Tidak ada pretensi makhluk ikut di dalamnya. Murni Allah Ta'ala punya keputusan. Tapi Allah sendiri, ana nggak begitu, gitu. Ya, wa huwa ahkamul hakimin. Allah Ta'ala ma'adil, ana nggak begitu. Walaupun hukum akal memutuskan seperti itu, anda nggak begitu. Anda ikut aturan yang Allah Ta'ala buat. Makanya tidak mungkin Allah Ta'ala menyiksa bila tidak ada dalil saksi yang menetapkan siksaan itu. Makanya yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yasibun. Mulut nggak bisa ngomong, yang ngomong tangan, kaki. Kenapa itu tangan kaki? Tashhadu, menjadi saksi. Nah, saksi ini, saya dulu ya Allah tanggal sekian tangan saya pernah nyolong. Yang ngomong ini. Kaki saya pernah nganterin nyolong. Kaki yang ngomong. Baru Allah Ta'ala hukumkan. Pada dasarnya dan pada hakikatnya, buat Allah tidak ada wajib. Orang berobat nggak wajib Allah sembuhin. Gitu. Mau Allah sembuhin mau tidak serah. Kalau itu sembuh, itu udah kehendak Allah. Orang tidak berobat, bisa jadi Allah sembuhin. Orang sakit sudah lama, tidak mesti mati. Allah tidak wajib mematikan orang yang sakit lama, karena bisa jadi orang yang nggak sakit mati. Pagi-pagi baru makan nasi uduk, kopi, ngerokok di warung kan? Nggak lama, jam 7, jam 8, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bapak Usman habis makan nasi uduk,
Oh, berarti ini Allah punya kuasa. Allah Ta'ala punya kehendak. Itu yang udah 2 tahun sakit, udah kurus belum mati-mati. Oh, itu Allah punya kuasa. Tidak ada yang wajib. Semuanya hal yang terjadi pada makhluk itu dah bagi Allah Ta'ala sifat jaiz adanya. Adapun sebab yang kita lakukan itu sebab adalah hukum adi, hukum adat, tidak mengharuskan kita berobat wajib sembuh, enggak. Yang menyembuhkan Allah. Berobat itu cuman upaya. Kita belajar wajib, jadi alim tidak wajib jadi alim. Karena yang membuat alim bukan usaha kita, yang membuat alim bukan guru, yang membuat alim Allah Ta'ala. Makanya kita wajib didik dan santrainin anak, kemudian nanti dia jadi apa, Allah Ta'ala yang punya kuasa. Paling tidak dia masuk dalam komunitas orang-orang baik, orang-orang soleh. Paling tidak ada pengaruh besar keberkahan buat dia, buat keturunannya, dunia dan akhiratnya. Adapun kemudian dia menjadi ulama besar, alhamdulillah, ilmunya manfaat, alhamdulillah. Kalaupun tidak, kita sudah gugur kewajiban mendidik anak, katanya. Allah